Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Gita akan membahas satu contoh soal tentang aplikasi hukum 1 dan 2 Kirchhoff pada rangkaian listrik 2 loop. Selamat belajar! Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Besar dan arah kuat arus pada hambatan 5 ohm adalah... Oke, ini sudah saya gambar ulang dan diperbesar. Jadi, soal ini itu adalah aplikasi atau penerapan dari hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff, jadi digabung. Hukum 1 Kirchhoff itu yang jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, sedangkan hukum 2 Kirchhoff itu dari video yang sebelumnya. Kalau yang belum nonton, linknya ada di description box. Oke, yang pertama adalah kita tentuin arah loopnya dulu ya. Jadi ini ada 2 loop, di sini ada loop 1. Ya, yang sebelah kanan di sini adalah loop 2. Ini saya tentuin arahnya ke sini. Muternya, sedangkan yang ini keluar dari positif yang ini, keluar dari E2 lalu ke sini. Ya, jadi untuk loop 1 dia harusnya keluar dari E1 gini. Lalu yang loop 2 dia keluar dari E2. Nah, nanti arusnya itu bergabung, berarti yang dari sini tuh turun. Ya kan? Oke, sekarang kita tandain karena di sini ada arus keluar dari E1, berarti yang melalui di sini kita kasih tanda I1. Jadi arus 1. Kemudian yang keluar dari E2 di sini adalah I2. Kita kasih label. Oke ya, nanti kan I1 naik juga tuh ke sini. Ke sini, terus I2 juga naik ke sini. Nah, nanti ketemu titik cabang kan. Di sini adalah hukum Kirchhoff 1. Gitu. Nanti ketemu titik cabang, mereka bergabung lalu turunnya bareng-bareng ke bawah sini. Ya kan? Nah, yang di bawah sini nih, ini saya kasih tanda I3. Kesimpulannya, I3 itu adalah I1 ditambah I2, ya kan? Dari hukum 1 Kirchhoff. Jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, langkah berikutnya, kita membuat persamaan untuk loop 1 dan loop 2 berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, yaitu mengikuti si arah loop ini. Ya, persamaannya masih sama yang sebelumnya itu sigma E ditambah sigma IR itu harus sama dengan 0. Tapi ini 2 kali bikin persamaannya ya, untuk loop 1 dan loop 2. Sekarang untuk loop 1 dulu, kita ikuti arah loopnya ke sini. Di sini ada ketemu E1, E1 ketemunya yang pendek dulu, berarti minus E1, gitu ya. Karena kalau ketemu yang pendeknya itu pasti minus. Terus ngikutin lagi, di loop 1 ini ketemu E3. E3 ini ketemunya yang panjang dulu, berarti positif ya. Jadi di sini plus E3, gitu kan. Lalu tutup kurung, ditambah ngikutin arah loop lagi. Di sini ada I1 ketemunya R1, berarti I1 kali R1. Lalu ditambah lagi di sini ada I3 ketemu R3, berarti di sini I3 dikali R3 sama dengan 0. Tinggal dimasukin nilainya. E1 di sini 10 volt, berarti di sini minus 10 ditambah E3 itu adalah 5, berarti sini 5. Ditambah I1 dikali R1, R1 ini 10 ohm ditambah I3 dikali R3. R3-nya adalah 5 ohm, sama dengan 0, gitu ya. Minus 10 ditambah 5 itu minus 5, min 5-nya pindah ke kanan. Berarti persamaan loop 1 itu 10 I1 ditambah 5 I3, itu kan sama dengan 5. Nah, ini untuk persamaan loop 1. Kemudian, untuk persamaan loop yang kedua, ini kita ikutin arah loopnya, sini. Ini E2-nya ketemu yang pendek dulu, berarti negatif ya. Di sini ada minus E2. Lalu ikutin lagi, ketemu E3. E3 ketemunya yang panjang dulu, berarti ditambah E3, gitu ya. Lalu ditambah arusnya itu ada I2. I2 ketemu R2, berarti di sini I2 kali R2 ditambah, lalu ada di sini I3 ketemu R3. I3 R3 sama dengan 0. Lalu disubstitusi nilainya. E2 itu adalah 15, ya berarti di sini minus 15 ditambah E3 itu 5 ditambah I2 kali R2 itu 10, di sini ditambah I3
dikali R3. R3 itu 5 sama dengan 0. Nah, ini minus 15 ditambah 5 itu min 10, pindah ke kanan jadi 10. Berarti untuk loop 2 persamaannya adalah 10 I2 ditambah 5 I3 itu sama dengan 10. Oke. Oke, berarti kita punya 3 persamaan ya. I3 sama dengan I1 tambah I2. Ini dari hukum 1 Kirchhoff. Sedangkan yang kedua ini loop 1, loop 2 dari hukum 2 Kirchhoff. Di soal yang ditanya adalah besar dan arah kuat arus pada hambatan 5 ohm di sini kan. Di tengah-tengah sini ini adalah I3 tadi ya. Berarti yang ditanya itu adalah si I3-nya. Harusnya yang dua ini dieliminasi untuk dapetin si I3 ini. Tapi berhubung ini masih beda, berarti ini harus kita samain dulu. Gimana caranya? Kita manfaatkan yang persamaan ini yang di atas pertama. Jadi kita rubah nih, I1 itu sama dengan apa? I3 dikurang I2. Ya kan, I2-nya pindah ke sebelah kiri, berarti dikurang. Nah, yang persamaan dari loop 1 ini, sini ya, 10 I1 kan, berarti 10 dikali, I1-nya diganti. Itu I3 dikurang I2. Lalu ditambah 5 I3 sama dengan 5. Ini dikaliin, jadinya 10 I3 dikurang 10 I2, ya kan, ditambah 5 I3 sama dengan 5. Yang I3-nya digabungin, 10 ditambah 5 berarti 15. Nah, udah disederhanakan jadi kayak gini, terus dieliminasi sama yang dari loop 2 sini. Dia 10 I2 ditambah 5 I3 ya sama dengan 10. Oke. Ini karena min sama plus, berarti di sini ditambah ya. Ini hilang kan I2-nya, lalu 15 I3 ditambah 5 I3 berarti jadinya 20 I3 sama dengan 5 ditambah 10 itu 15. Maka I3 itu sama dengan 15 dibagi 20 sama dengan 0,75 ampere. Nah, sekarang masalahnya adalah arahnya. Tadi kan arah loop kita tuh gini, ya kan? Ini juga ke sini. Nah, berarti kan asumsi kita I3 itu dari atas ke bawah, berarti dari P ke Q. Kemudian hasilnya positif kan, 0,75 ampere. Ya udah, berarti arah loop kita ini udah benar. Sehingga untuk arus di hambatan 5 ohm itu 0,75 ampere, arahnya dari P ke Q. Berarti jawabannya yang D gitu. Seandainya nih ya, seandainya ini berandai-andai nih. Ketika kita sudah menentukan arah loopnya begini, kemudian dihitung dan hasilnya negatif gitu. Kalau hasilnya negatif, berarti arahnya itu berlawanan justru gitu, dari Q ke P, kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.